Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 IPS yang saya cintai dan saya banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan mungkin untuk yang masih kurang enak badan, semoga segera diberikan kesehatan. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai konsep pendapatan nasional. Tapi sebelum itu, silahkan kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari pada hari ini bisa kalian terima dengan baik dan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita langsung ke materinya saja ya. Kita langsung ke materinya hari ini, yaitu mengenai konsep pendapatan nasional. Kemarin terakhir sampai PNN konsep. Lalu kita bahas yang untuk hari ini adalah yang NNI. Apa itu NNI? Jadi NNI atau Net National Income atau dalam bahasa Indonesianya itu disebut pendapatan nasional bersih, itu adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambahkan dengan subsidi. Nah, si Net National Income ini dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi pendapatan, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Kemudian yang kedua dari sisi produksi, yaitu sejumlah nilai bersih barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Untuk mengetahui besarnya NNI, yaitu NNP tadi, NNP apa kemarin? NNP Net National Product dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu apa sih? Pajak tidak langsung itu adalah pajak yang pembebanannya atau dibayarkannya itu dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Ya. Jadi bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Misalnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, PPN ini biasanya berlaku kalau kalian semisal belanja ke supermarket atau minimarket atau kalian makan di restoran, itu kan pasti ada yang namanya PPN kan, pajak pertambahan nilai. Nah, itu sebenarnya yang wajib membayar adalah si yang punya restoran atau supermarket itu. Namun karena pajaknya itu berupa PPN, maka pajaknya ini dilimpahkan ke customernya. Seperti itu contoh dari pajak pertambahan nilai. Kemudian apalagi contoh dari pajak tidak langsung ini? Contoh lainnya adalah pajak penjualan atas barang mewah. Misalnya saya membeli sebuah mobil dari si A. Nah, si A ini nanti boleh melimpahkan pajak atas barang mewah yang saya beli ini kepada saya. Nah, ini disebut sebagai pajak penjualan atas barang mewah. Jadi pajaknya dilimpahkan kepada pihak lain, yaitu customernya yang membeli barang mewah tersebut. Lalu dapat disimpulkan bahwasanya NNI atau Net National Income didapat dari NNP atau Net National Product dikurangi dengan pajak tidak langsung. Ini ya, seperti itu. Kita lanjut ke poin selanjutnya.
Poin selanjutnya itu adalah PI. Apa itu PI? PI itu adalah personal income yang rumusnya NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah pajak perseroan ditambah iuran jaminan sosial. Nah, apa itu PI? PI atau personal income atau pendapatan perseorangan itu adalah seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Berarti pendapatan ini itu adalah pendapatannya masyarakat. Jenis pendapatan yang tidak termasuk dalam pendapatan nasional merupakan pendapatan pribadi. Nah, selain hal-hal yang akan dijelaskan setelah ini, berarti itu termasuk ke dalam pendapatan pribadi, tidak termasuk dalam pendapatan nasional. Nah, apa saja yang tergolong dalam pendapatan nasional yang berasal dari pendapatan masyarakat? Yang pertama itu adalah keuntungan perusahaan, anak-anak. Keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan. Jadi misal sebuah perusahaan itu memiliki laba atau keuntungan 2 miliar. Nah, yang 1 miliar itu dibagikan untuk si pemilik perusahaan, sedangkan yang satunya itu disimpan. Nah, yang 1 miliar itu nanti bisa masuk ke dalam pendapatan perorangan dengan rumus tadi NNI. Dengan rumus ini. Dengan rumus NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah pajak perseroan ditambah jaminan sosial. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Kemudian yang kedua, pajak yang dikenakan pemerintah atas keuntungan perusahaan. Tadi keuntungannya si perusahaan kan 2 miliar. Nah, 2 miliar itu nanti dipotong pajak, ya kan? Dipotong pajak yang dikenakan pemerintah. Masing-masing perusahaan membayarnya pajaknya berbeda sesuai dengan keuntungan perusahaan tersebut. Kemudian poin yang ketiga itu adalah kontribusi yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan PI atau personal income didapat dari rumus NNI atau Net National Income ini ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah pajak perseroan ditambah iuran jaminan sosial. Kita lanjutkan ke poin yang ke-6, yaitu DI atau disposable income, yang rumusnya adalah personal income. Jadi si personal income ini, personal income dikurangi dari pajak langsung. Pajak langsung, kalau tadi pajak tidak langsung itu bisa dibebankan ke pihak lain, berarti kalau pajak langsung dibayarkan oleh pemerintah, makanya dia mengurangi personal income, begitu ya. Kita penjelasannya lebih lanjut.